Baik pemirsa Aja TV yang dalam hati Allah, kita baca satu lagi dari Ibu Syarifah Faria oleh Kari ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Ustaz, baru-baru ini pernah kita tahu bahwa ada sebuah kelompok merebut masjid kelompok yang lain. Itu dalam ilmu dakwah bagaimana Ustaz? Wassalam, Syarifah Faria. Ya, Ibu Syarifah Faria. Ya. Jadi sebaiknya jangan saling merebut, jangan saling membenci, jangan saling membuat kegaduhan. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pandangan kita, lebih baik kita berdialog. Wajadilhum billati ya ahsan. Berdialog, bermujadalah dengan kelompok yang berbeda dengan kita. Tentu harus ada penengahnya. Katakanlah penengah itu MPU. Jadi MPU memanggil dua pihak. Setelah ada laporan dari satu pihak, lalu dipanggil satu pihak lagi, lalu duduk di situ. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan cepat-cepat mengambil tindakan. Karena yang kita lawan itu juga saudara kita, sama-sama Islam, sama-sama bertauhid, sama-sama mengakui Muhammad sebagai Rasulullah, sama-sama berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Nabi, sama-sama ingin berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Mungkin metodenya yang berbeda, maka kita harus sabar, jangan sampai terjadi kegaduhan, terjadi bentrokan. Karena apapun yang kita buat di Aceh ini segera menjadi berita dunia. Karena banyak orang yang merekam, follow up, mengirim ke YouTube, ke Facebook, gitu ya. Jadi nanti orang takut dengan wajah Aceh yang keras, tidak lembut. Padahal kenapa orang berduyun-duyun ke Bali? Orang kafir berduyun-duyun ke Bali, orang Islam juga berduyun-duyun ke Bali. Waktu saya di Bali itu bukan hanya orang kafir di Bali. Itu ada mungkin 300 orang ya. Dari Arab Saudi ya. Sangat banyak orang Arab Saudi ya. Saya bertanya, "Aina Bilal? Dari mana datang?" "Min Saudi Arabia," katanya. Dari Saudi Arabia. Datang ke Bali. Tidak datang ke Aceh. Gitu kan. Jadi rupanya orang Bali dengan agama Hindunya ada kelebihan sama orang Bali itu adalah lembut, tidak kasar. Kelembutan disenangi orang, kasar itu dibenci orang. Jadi yang sudah-sudahlah, ke depan kalau ada masalah, mari kita bertahkim dengan Al-Quran, kembali kepada Al-Quran dan hadis yang didamaikan oleh MPU. Jangan mengambil tindakan langsung. Kalau kita mengambil tindakan langsung, membuat kita ditakuti orang. Baik Ibu Syarifah Farial, mudah-mudahan berguna. Sudah datang lagi SMS dari Ibunda Ruqayyah Ibrahim Naim. Ini tokoh Aceh ya. Assalamualaikum Ustaz Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan saya ingin bertanya Ustaz. Ustaz tadi ada pertanyaan sama orang itu, kenapa penceramah perempuan itu sangat kurang di Aceh? Kenapa penceramah perempuan tidak pernah diundang? Iya, memang ini sangat tergantung panitia ya. Ini Bunda Ruqayyah Ibrahim Naim ya, panitia. Selama ini panitia tidak memilih penceramah perempuan gitu kan, yang diundang laki-laki semua. Jadi saya pikir panitia tidak salah kalau juga memilih sejumlah penceramah perempuan ada di Aceh ini. Banyak. Kalau tidak ada di Aceh, di Jakarta juga ada. Jadi penceramah perempuan juga boleh tampil ya, supaya mereka bersemangat, supaya adik-adik perempuan yang berbakat ceramah juga muncul. Jangan kita undang yang laki-laki terus.
Tapi ini sangat tergantung panitia. Karena di Aceh ini yang melakukan dakwah itu adalah rakyat, masyarakat sendiri. Pemerintah hanya mendukung saja gitu ya, mendukung. Kecuali dakwah-dakwah berskala provinsi itu baru ditangani oleh pemerintah. Tapi coba bayangkan ada Maulid Nabi, ada Isra Mi'raj di kampung-kampung, itu semua ditangani oleh rakyat sendiri, oleh masyarakat kampung sendiri. Maka masyarakat kampung juga yang berhak menentukan pendakwahnya itu. Tentu dipilih yang lucu-lucu, yang dapat menghiburkan mereka, ya. Jadi hak mereka semuanya. Jadi Ibu Ruqayyah saya dukung secara pribadi, ya. Da'iyah, ya. Penceramah perempuan, da'iyah juga harus diorbitkan, harus dimunculkan. Setahu saya di Banda Aceh ini ada beberapa penceramah perempuan, ya. Yang pertama Zainab Anwar Mizan, Ibu Zainab, itu penceramah perempuan, bagus sekali ceramahnya. Ada Ibu Dahlia M. Agi, penceramah perempuan, ya. Ada Ibu Nurjannah, Dr. Nurjannah Ismail, ceramah perempuan. Dan ada Ibu Salmi, ya, yang sering tampil di Aceh TV bersama saya, juga beliau penceramah perempuan. Jadi sangat tergantung kepada kita. Dalam dakwah ini Allah mewajibkan dakwah itu kepada laki-laki dan perempuan. Laki-laki boleh berdakwah, perempuan boleh berdakwah. Yang cuma tidak boleh perempuan itu naik sebagai khatib. Itu tidak boleh. Menjadi khatib tidak boleh perempuan itu. Tapi dakwah biasa, dakwah maulid, dakwah lain-lain silakan, ya. Tapi menjadi khatib tidak boleh. Baik pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah banyak juga yang mengirim SMS hari ini. Jadi saya pikir sudah cukup, ya. Sudah cukup hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu berguna bagi pendengar semuanya, bagi pemirsa semuanya. Dan terima kasih kepada Bapak Hashim yang telah menelepon. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak juga tadi yang telah mengirim SMS. Mudah-mudahan dakwah ini bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.